Apa yang disebut dengan pembuatan keputusan? Pengambilan keputusan atau decision making yaitu suatu proses pemikiran dalam pemulihan dari beberapa alternatif atau kemungkinan yang paling sesuai dengan nilai atau tujuan individu untuk mendapatkan hasil atas solusi tentang prediksi ke depan. A. Pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Pemecahan masalah terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk, dengan cara mendefinisikan sebagai kondisi atau peristiwa yang berbahaya atau dapat membahayakan perusahaan, atau yang bermanfaat atau dapat memberi manfaat. Pembuatan keputusan yaitu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Keputusan didefinisikan sebagai tindakan pilihan dan seringkali perlu untuk mengambil banyak keputusan dalam proses pemecahan satu masalah saja. B. Fase pemecahan masalah. Menurut Herbert A. Simon, orang yang memecahkan masalah terlihat dalam 4. 1. Aktivitas intelijen. 2. Aktivitas perencanaan. 3. Aktivitas pemilihan. 4. Aktivitas pengkajian. C. Kerangka pikiran pemecahan masalah. Kerangka berpikir yang berguna dalam pemecahan masalah adalah model sistem umum perusahaan dan model 8 elemen lingkungan. Model sistem umum sebagai kerangka berpikir perusahaan sebagai suatu sistem. Hal diidentifikasi melalui elemen-elemen yang penting. Harus ada aliran data, informasi, serta keputusan yang menghubungkan elemen-elemen tersebut. D. Pendekatan sistem. Perlakuan pemecahan masalah yang paling detail disajikan melalui pendekatan sistem, yaitu sederetan langkah yang dikelompokkan dalam 3 tahap. 1. Upaya persiapan, 2. Upaya pendefinisian, 3. Upaya pemecahan. Pendekatan ini menunjukkan model sistem umum disarankan untuk digunakan dalam memandang perusahaan sebagai suatu sistem dan model lingkungan digunakan untuk mengenali sistem lingkungan. E. Pentingnya cara pandang sistem. Cara pandang sistem yaitu memandang operasional usaha sebagai sistem yang menjadi bagian dari lingkungan yang lebih luas. Pentingnya cara pandang sistem akan 1. Mencegah manajer agar tidak bingung karena kompleksitas struktur organisasi dan detail pekerjaan. 2. Menekankan pentingnya memiliki tujuan yang baik. 3. Menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk bekerja sama. 4. Menekankan hubungan antara organisasi dengan lingkungannya. 5. Menempatkan nilai tinggi pada informasi yang didapat dari input yang hanya dapat dicapai melalui sistem perputaran tertutup. Membangun konsep. Dengan pemahaman mengenai dasar konsep pemecahan masalah, kita sekarang dapat menggambarkan bagaimana konsep ini diterapkan ke dalam sistem pendukung keputusan. A. Elemen proses pemecahan masalah. Solusi masalah sistem adalah solusi yang membuat sistem tersebut memenuhi tujuannya dengan paling baik, seperti yang dicerminkan dalam standar kinerja sistem. Standar ini menunjukkan situasi yang diinginkan, dan seorang manajer harus memiliki informasi yang menggambarkan keadaan saat ini. Jika kedua keadaan ini berbeda, maka ada masalah dan harus dipecahkan. Tanggung jawab manajer adalah mengidentifikasi solusi alternatif yang selalu ada. Batasan internal, yaitu sumber daya yang terbatas yang ada dalam perusahaan. Batasan lingkungan, yaitu tekanan dari berbagai lingkungan yang membatasi aliran sumber daya dari dan keluar perusahaan. B. Memilih solusi yang terbaik. Harry Mintzberg, seorang ahli teori manajemen, telah mengidentifikasikan 3 pendekatan. 1. Analisis, yaitu evaluasi atas pilihan-pilihan secara sistematis dengan mempertimbangkan konsekuensi pilihan-pilihan tersebut pada tujuan organisasi. 2. Penilaian, yaitu proses yang dilakukan oleh seorang manajer. 3. Penawaran, yaitu negosiasi antara beberapa manajer. C. Permasalahan versus gejala. Gejala adalah kondisi yang dihasilkan masalah. Pentingnya melihat perbedaan masalah dengan gejala adalah agar kita tidak menghabiskan banyak waktu dan uang untuk menyelesaikan permasalahan yang salah atau sesuatu yang sesungguhnya bukanlah suatu masalah. D. Struktur permasalahan.
Masalah yang tidak terstruktur yaitu masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antar elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Masalah semi-struktur yaitu masalah yang terdiri atas beberapa elemen atau hubungan yang dipahami oleh si pemecah masalah dan beberapa yang tidak dapat dipahami. Jenis keputusan. Herbert A. Simon menemukan metode untuk mengklasifikasikan keputusan. 1. Keputusan terprogram, bersifat repetitif dan rutin dalam hal prosedur tertentu, digunakan untuk menanganinya sehingga keputusan tersebut tidak perlu dianggap de novo atau baru setiap kali terjadi. 2. Keputusan tidak terprogram, yaitu bersifat baru, tidak terstruktur, dan penuh konsekuensi. Sistem pendukung pengambilan keputusan. Pada 10 tahun pertama, penggunaan komputer di dunia usaha terbatas pada pemrosesan transaksi. Pada pertengahan 1960-an, konsepsi muncul setelah ditemukannya kebutuhan untuk menyediakan informasi kepada para manajer. Pendekatan SIM amatlah luas dan berusaha untuk memberikan informasi kepada semua manajer di perusahaan untuk digunakan dalam penyelesaian semua permasalahan. Ini merupakan upaya yang amat ambisius dan banyak sistem gagal untuk memenuhi ekspektasi. Sel-sel di grid berisikan contoh masalah yang umum ditemui dalam tingkatan manajemen dan struktur masalah yang bersangkutan. Pada waktu itu, masalah-masalah di atas garis putus-putus horizontal telah dapat ditangani komputer. Istilah sistem keputusan terstruktur atau Structured Decision System (SDS) digunakan untuk mendeskripsikan sistem-sistem yang mampu menyelesaikan masalah yang teridentifikasi. Masalah-masalah di bawah garis menyulitkan pemrosesan komputer. Dan Gorey dan Scott Morton menggunakan istilah sistem pendukung pengambil keputusan atau Decision Support System (DSS) untuk menggambarkan sistem yang dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan. Istilah sistem pendukung pengambil keputusan tetap digunakan untuk mendeskripsikan sistem yang didesain untuk membantu manajer memecahkan masalah tertentu. Penekanannya terletak pada kata membantu. DSS tidak pernah ditujukan untuk menyelesaikan masalah tanpa bantuan dari manajer. Ide dasarnya adalah agar manajer dan komputer dapat bekerja sama untuk memecahkan masalah tersebut. Jenis masalah yang dapat diselesaikan adalah masalah yang semi terstruktur. Komputer dapat menyelesaikan bagian yang terstruktur, manajer dapat menyelesaikan bagian yang tidak terstruktur. Sejak 1971, DSS telah menjadi jenis sistem informasi yang paling sukses dan kini menjadi aplikasi komputer untuk pemecahan masalah yang paling produktif. Model DSS. Model DSS menunjukkan suatu figur ini menunjukkan dari kiri ke kanan bagaimana konsep tersebut berkembang seiring dengan waktu. Ketika DSS untuk pertama kalinya dirancang, model ini menghasilkan laporan khusus dan berkala serta output dari model matematika. Laporan khusus ini berisikan respon terhadap permintaan ke basis data. Setelah DSS diterapkan dengan baik, kemampuan yang memungkinkan para pemecah masalah untuk bekerja sama dalam kelompok ditambahkan ke dalam model tersebut. Penambahan Piranti Lunak Groupware memungkinkan sistem tersebut untuk berfungsi. Sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok, yang terbaru kemampuan kesehatan buatan yang telah ditambahkan beserta kemampuan untuk terlibat dalam OLAP. Pemodelan matematika. Model itu sendiri adalah abstraksi dari sesuatu. Artinya, model mewakili suatu objek atau aktivitas yang disebut entitas atau entity. Manajer menggunakan model untuk mewakili permasalahan yang harus diselesaikan. Objek atau aktivitas yang menyebabkan masalah disebut dengan entitas. Jenis model. Terdapat 4 jenis dasar model: fisik, naratif, grafis, dan matematis. 1. Fisik. Model fisik atau physical model merupakan gambaran 3 dimensi entitasnya. Model fisik yang digunakan di dunia bisnis mencakup model skala untuk pusat perbelanjaan dan properti mobil baru. Model fisik dibuat untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dipenuhi oleh benda sesungguhnya. Sebagai contoh, model fisik memungkinkan desainer untuk mengevaluasi desain objek seperti pesawat terbang dan membuat perubahan-perubahan sebelum konstruksi sesungguhnya. Ini akan menghemat waktu dan uang. 2. Model naratif. Salah satu jenis model yang digunakan oleh manajer setiap hari adalah model naratif, yang menggambarkan entitas dengan kata-kata yang terucap atau tertulis. Pendengar atau pembaca dapat memahami entitas tersebut dari naratifnya. Semua komunikasi bisnis adalah model naratif, sehingga membuat model naratif jenis model yang paling populer.
3. Model grafis. Jenis model lain yang terus digunakan adalah model grafis. Model grafis menggambarkan entitasnya dengan abstraksi garis, simbol, atau bentuk. Model grafis menggambarkan salah satu konsep yang paling populer di dalam bisnis jumlah pemesanan ekonomis atau EOQ adalah jumlah optimum penambahan stok yang harus dipesan dari pemasok. EOQ menyeimbangkan biaya pembelian stok dan biaya untuk menyimpannya hingga stok tersebut digunakan atau dijual. Garis menurun dari kiri di dalam gambar menunjukkan biaya pembelian per unit. Model grafis juga digunakan dalam desain sistem informasi. Kebanyakan perangkat digunakan oleh pengembang sistem bersifat grafis. Diagram relasi entitas, diagram kelas, dan diagram aliran data merupakan beberapa contoh. Empat, model matematis. Setiap rumus atau persamaan matematika adalah model matematis. Kebanyakan model matematika yang digunakan manajer bisnis sama kompleksnya dengan yang digunakan untuk menghitung EOQ. EOQ sama dengan akar 2PS per M, di mana P adalah biaya pembelian per unit dalam dolar, S adalah penjualan per tahun dalam unit, dan M adalah biaya penyimpanan tahunan per unit dalam dolar. Biaya penyimpanan mencakup semua biaya yang terjadi dalam penyimpanan barang seperti asuransi, kerusakan, dan kehilangan karena pencurian. Beberapa model matematika menggunakan ratusan atau bahkan ribuan persamaan. Sebagai contoh, model perencanaan keuangan yang dirancang Sun Oil Company pada tahun-tahun pertama bulan SIM-nya menggunakan sekitar 2000 persamaan. Model besar seperti ini cenderung lambat dan sulit digunakan. Tren yang berlangsung saat ini adalah penggunaan model yang lebih kecil. Penggunaan model. Keempat jenis model yang sudah dijelaskan memberikan pemahaman dan memfasilitasi komunikasi. Selain itu, model matematis memiliki kemampuan prediktif. Adapun penggunaannya diantaranya memberikan pengertian. Model biasanya lebih sederhana dibandingkan entitasnya. Entitas adalah suatu objek atau proses. Entitas dapat lebih mudah dimengerti jika berbagai elemen dan hubungan yang terdapat di dalamnya ditampilkan secara lebih sederhana. Setelah model yang sederhana dapat dipahami, model tersebut secara bertahap dapat dibuat lebih kompleks, dapat mewakili entitasnya secara lebih kompleks, tapi model tersebut biasanya hanya dapat mewakili entitasnya. Model tersebut tidak dapat benar-benar berlaku seperti entitas sesungguhnya. 2. Memfasilitasi komunikasi. Keempat jenis model dapat mengkomunikasikan informasi secara akurat dan cepat kepada orang-orang yang memahami makna bentuk, kata-kata, grafis, dan matematis. 3. Memprediksi masa depan. Ketepatan yang ditujukan model matematis untuk mewakili entitasnya merupakan kemampuan yang tidak terdapat pada model lain. Model matematis dapat memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan, namun tidak 100% akurat. Tidak ada model yang sebaik itu, karena asumsi biasanya harus dibuat berdasarkan banyaknya data yang dimasukkan ke dalam model tersebut. Manajer harus menggunakan penilaian dan intuisi dalam mengevaluasi outputnya. Kelas model matematis. Model matematis dapat diklasifikasikan ke dalam 3 dimensi: pengaruh waktu, tingkat keyakinan, dan kemampuan untuk mencapai optimisasi. Yang pertama, model statis atau dinamis. Model statis atau dinamis tidak melibatkan waktu sebagai salah satu variabel. Model ini berkenan dengan situasi pada waktu tertentu. Dengan kata lain, bersifat seperti cuplikan keadaan. Model yang melibatkan waktu sebagai salah satu variabel disebut model dinamis. Model ini menggambarkan perilaku entitas seiring dengan waktu seperti gambar bergerak atau film. 2. Model probabilitas atau deterministik. Cara lain untuk mengklasifikasi beragam model didasarkan pada apakah suatu formula melibatkan probabilitas atau tidak. Probabilitas adalah kesempatan bahwa sesuatu akan terjadi. Probabilitas berkisar dari 0,00 untuk sesuatu yang tidak memiliki kesempatan terjadi hingga 1,00 untuk sesuatu yang pasti terjadi. Model yang melibatkan probabilitas disebut model probabilitas. Jika tidak, maka model tersebut adalah model deterministik. 3. Model optimisasi atau suboptimisasi. Model optimisasi adalah model yang memilih solusi terbaik dari berbagai alternatif yang ditampilkan. Agar suatu model dapat melakukan ini, masalah tersebut harus terstruktur dengan amat baik. Model suboptimisasi yang seringkali disebut model pemuas atau satisficing model memungkinkan seorang manajer untuk memasukkan seperangkat keputusan. Setelah langkah ini diselesaikan, model tersebut
akan memproseskan hasil. Model ini tidak menjadi keputusan yang akan memberikan hasil yang terbaik, namun membiarkan manajer melakukan tugas ini. Setiap model dapat diklasifikasikan berdasarkan 3 dimensi ini. Sebagai contoh, formula EOG merupakan model statis, deterministik, dan optimisasi. Simulasi. Simulasi tindakan menggunakan model disebut dengan simulasi. Simulasi terjadi dalam skenario tertentu dan memprediksi dampak keputusan orang yang memecahkan masalah tersebut. 2. Skenario. Istilah skenario digunakan untuk menggambarkan kondisi yang mempengaruhi simulasi. Sebagai contoh, jika Anda menyimulasikan sistem persediaan seperti yang ditujukan, skenario tersebut menyebutkan persediaan awal dan penjualan harian. Elemen data yang menentukan skenario ini disebut elemen data skenario. Model ini dapat didesain sedemikian rupa sehingga elemen data skenario berbentuk variabel sehingga memungkinkan penentuan nilai-nilai yang berbeda. Variabel keputusan. Nilai output yang dimasukkan manajer untuk mengukur dampak pada entitas disebut variabel keputusan atau decision variable. Variabel keputusan termasuk jumlah pesanan, titik pemesanan ulang, dan lead time atau waktu yang dibutuhkan pemasok untuk mengisi ulang stok. Teknik simulasi. Manajer biasanya melakukan model optimisasi hanya sekali. Model ini menghasilkan solusi yang terbaik menggunakan skenario tertentu dan variabel-variabel keputusan. Namun, penting juga untuk menjalankan model suboptimisasi berulang kali, guna mencari kombinasi variabel keputusan yang menghasilkan hasil yang memuaskan. Proses perulangan untuk mencoba beragam alternatif keputusan ini disebut permainan bagaimana jika what if game. Setiap kali model tersebut dijalankan, hanya satu dari beragam variabel keputusan yang harus diubah agar pengaruhnya dapat terlihat. Dengan cara ini, pemecah masalah secara sistematis dapat menemukan kombinasi keputusan yang akan menghasilkan solusi masalah. Kelebihan dan kelemahan pemodelan. Kelebihan, proses pemodelan dapat menjadi pengalaman belajar. Manajer akan selalu mempelajari sesuatu yang baru mengenai sistem sesungguhnya melalui setiap proyek pemodelan. 2. Kecepatan proses simulasi memungkinkan sejumlah besar alternatif dapat dipertimbangkan dengan cara memberikan kemampuan untuk mengevaluasi dampak keputusan dalam waktu yang singkat. Hanya dalam beberapa menit, kita dapat menyimulasikan beberapa bulan, kuartal, atau tahunan operasional perusahaan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, model memberikan kemampuan prediksi pandangan ke masa depan, yang tidak dapat diberikan oleh metode penyedia informasi lain. Model tidak semahal upaya uji coba. Proses pemodelan memang mahal jika dilihat dari masa perancangan dan biaya peranti keras dan peranti lunak yang dibutuhkan untuk melakukan simulasi. Namun biaya ini tidak setinggi biaya yang terjadi jika keputusan yang buruk diimplementasikan di dunia nyata. Kelebihan pemodelan ini dapat berkurang karena kedua kelemahan dasar. Yang pertama, kesulitan untuk membuat model sistem bisnis akan menghasilkan model yang tidak mencakup semua pengaruh terhadap entitas. Sebagai contoh, dalam model yang baru saja digambarkan, seseorang di perusahaan harus mengestimasikan nilai untuk elemen dan data skenario. Selain itu, rumus matematis biasanya hanya merupakan perakiraan atas perilaku entitas tersebut. Ini berarti bahwa penilaian subjektif yang cukup besar harus diterapkan dalam mengimplementasikan keputusan yang dibuat berdasarkan hasil simulasi. 2. Kemampuan matematis tingkat tinggi dibutuhkan untuk merancang model yang lebih kompleks. Selain itu, kemampuan semacam ini juga diperlukan untuk menginterpretasikan output dengan baik. Pemodelan matematika menggunakan lembar kerja elektronik. Terobosan teknologi yang memungkinkan para pemecah persoalan untuk menyusun model matematika dan tidak sekedar hanya mengandalkan spesialis informasi atau ilmuwan manajemen adalah lembar kerja elektronik. Kapabilitas pemodelan statis. Baris dan kolom dari lembar kerja elektronik membuatnya ideal untuk digunakan dalam statis. Ini merupakan model yang sangat sederhana, di mana satu-satunya matematika yang dibutuhkan adalah pengurangan pengeluaran. Sebenarnya, dari pengeluaran yang dianggarkan untuk menghasilkan varian. Kapabilitas pemodelan dinamis. Lembar kerja sangat sesuai untuk digunakan sebagai model dinamis. Kolom-kolom yang tersedia amat sesuai untuk periode waktu.
Model ini juga merupakan model yang sangat sederhana dengan kas akhir dengan menambahkan kas di awal dan kas masuk lalu mengurangi kas keluar. Memainkan permainan bagaimana jika, di mana pemecah masalah memanipulasi satu atau lebih variabel untuk melihat dampak dari hasil simulasi. Sebagai contoh, pemecah masalah dapat melakukan perubahan terhadap gaji sesungguhnya, atau mungkin menaikkan 10% untuk menyimulasikan dampak kenaikan gaji, dan melihat dampak varian gaji dan keseluruhan varian. Antarmuka model lembar kerja. Pengguna dapat memasukkan data atau membuat perubahan secara langsung pada sel-sel lembar kerja atau dapat menggunakan antarmuka pengguna grafis. Salah satu cara pembuatan yang dapat dilakukan adalah pengguna dapat menyusun lembar kerja dan meminta bantuan seorang spesialis informasi untuk menambah antarmuka. Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan artificial intelligence adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. AI merupakan aplikasi komputer yang sangat canggih karena aplikasi ini berusaha mencontoh cara pemikiran manusia. Sejarah AI. Bibit AI pertama kali disebar hanya 2 tahun setelah General Electric menerapkan komputer yang pertama kali digunakan untuk penggunaan bisnis. Tahun itu adalah tahun 1956, dan istilah kecerdasan buatan pertama kali dibuat oleh John McAfee sebagai tema suatu konferensi yang dilaksanakan di Dartmouth College pada tahun yang sama. Program komputer AI pertama yang disebut logic theory diumumkan. Kemampuan logic teoris yang terbatas untuk berpikir atau membuktikan teorema-teorema kalkulus mendorong para ilmuwan untuk merancang program lain yang disebut General Problem Solver atau GPS, yang ditujukan untuk digunakan dalam memecahkan segala macam masalah. Wilayah AI. Wilayah AI dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Sistem pakar adalah program komputer yang berusaha untuk mewakili pengetahuan keahlian manusia dalam bentuk heuristis. 2. Jaringan saraf tiruan meniru fisiologi otak manusia. Jaringan ini mampu menemukan dan membedakan pola, sehingga membuatnya amat berguna dalam bisnis di wilayah pengenalan suara dan pengenalan karakter optis. 3. Algoritma genetik menerapkan proses yang terkuat dan selamat untuk memungkinkan para pemecah masalah agar menghasilkan solusi masalah yang semakin lebih baik. Sebagai contoh, bankir investasi dapat menggunakannya untuk memilih portofolio investasi yang terbaik bagi klien. 4. Agen cerdas digunakan untuk melakukan tugas yang berkaitan dengan komputer yang berulang-ulang. Salah satu contoh adalah pengalihan data dan di mana penemuan pengetahuan memungkinkan sistem gudang data untuk mengidentifikasi hubungan data yang sebelumnya tidak dikenal. Daya tarik sistem pakar. Pertama, sistem pakar memberikan kesempatan untuk membuat keputusan yang melebihi kemampuan seorang manajer. Kedua, sistem pakar tersebut dapat menjelaskan alasan hingga menuju keputusan. Konfigurasi sistem pakar. Sistem pakar terdiri dari 4 bagian utama, yaitu 1. Antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna memungkinkan manajer untuk memasukkan instruksi dan informasi ke dalam sistem pakar dan menerima informasi dari sistem tersebut. 2. Basis pengetahuan.
berisikan fakta yang menggambarkan masalah serta teknik penggambaran pengetahuan yang menjelaskan bagaimana fakta bersentuhan secara logis. 3. Mesin inferensi adalah bagian dari sistem pakar yang melakukan pemikiran dengan cara menggunakan isi basis pengetahuan dalam urutan tertentu. 4. Mesin pengembangan. Komponen utama yang keempat dari sistem pakar adalah pengembangan, yang digunakan untuk membuat sistem pakar.